Siap. Nah, ini kita melenceng sedikit dari tema nih. Iya. Dari tema akun Roh Hakuso. Iya, iya. Ini kita melenceng sedikit nih. Pak Heri pernah ngomong, dan aku pengen memperdalam itu gitu loh Pak. Tapi ini hanya obrolan semata ya, Iya. hanya obrolan kita berdua. Ya walaupun ini ntar tayang. Iya. Gitu. Tapi kan Pak Heri di situ pernah ngomong kalau bulan Maret ini akan segera terungkap. Iya. Ya kan, akhir dari kasus ini. Iya. Gitu. Terus seberapa yakin Iya. akan terungkap bulan Maret ini, dan kalau dalam persentase persen itu kemungkinan besar udah nyampe berapa persen sih? Nah, saya pernah bilang di channel saya bahwa kasus yang terjadi di Subang ini, saya mempunyai keyakinan bahwa di bulan ke-8 ini kasus ini akan terungkap. Itu kan? Ini keyakinan saya 100% ya. Kalaupun misalkan nanti dugaan saya itu salah, ya tentunya kita harus lebih bersabar lagi, memberikan peluang kepada pihak kepolisian untuk terus bagaimana bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi yang lebih dalam terhadap kasus di Subang sampai akhirnya kasus ini bisa terungkap. Iya. Nah, cuman kenapa saya yakin? Karena kita juga kan memang harus yakin ya. Dan ini juga anggap aja sebuah doa. Doa seluruh ya rakyat Indonesia gitu loh. Agar kasus ini bisa cepat terungkap. Nah, Siap. kalau berbicara tentang persentase, karena saya kemarin mengatakan di bulan Maret ini, bulan ke-8 ini akan terungkap, saya menganggap bahwa 60%, sudah 60% lah. Ya kan? Tapi ini kalau persentase nih ya, yang 40% ini saya yakin di bulan Maret akan terungkap gitu loh. Tetapi gini Pak, Iya. kalau persentase 60% itu kalau menurut saya masih jauh berarti Pak ke 100%. Karena nih bayangan saya kalau 60% nih, Iya. kalau kita mempunyai sebuah tender proyek, itu kita biasanya dikasih 3 termin. Iya. Pertama DP 20%, 20%. baru pengerjaan. Iya. Termin kedua itu biasanya 50%, 60%. Iya. Ya kan? Kan itu baru termin kedua, pembayaran kedua. Jadi- berarti belum selesai dong, Pak. Tapi begini, Mas. Masih Itu kan masih jauh. itu kan berbicaranya proyek. Iya. Kalau yang namanya proyek, SOP-nya, Standar Operational Procedure dalam penurunan dana itu memang sudah diatur dari awal. Iya. Dan itu yang mengatur adalah manusia. Iya. Tetapi kalau dalam pengungkapan sebuah kasus, itu kan kita itu melakukan usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Betul. Tentunya kan. Betul. Juga kita melakukan juga berdoa, syariat dan hakikat, ya kan? Jadi walaupun saya mengatakan saat ini baru mencapai 60%, tidak menutup kemungkinan bahwa di bulan Maret ini akan cepat terungkap. Jadi saya tidak melihat dari sisi syariat saja. Tapi saya nggak setuju kalau udah 60% terus di bulan Maret ini akan selesai. Kalau udah 80% baru aku percaya. Karena hanya tinggal sisa 20% gitu loh, Pak. Ya kan saya tadi bilang. Ini kalau menurut saya. Iya itu. Ibaratnya kayak gini, Mas. Contohnya saya kayak begini aja. Ya. Bahwa kita banyak sekali atau siapapun orang yang melakukan sedekah. Iya. Ya kan? Iya. Kalau misalkan kita punya 10 nih. Kita bagikan ini 5 nih. Berarti secara hitungan matematik sisanya kan tinggal 5 ya. Itu Iya. menurut ilmu syariat. Iya. Makanya kenapa saya tadi bilang saat ini baru mencapai 60%, tapi saya punya keyakinan di bulan ke-8 ini, di bulan Maret akan mencapai 100%. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan hakikat. Itu kan rahasia Allah. Karena saya mempunyai keyakinan pihak kepolisian ini sampai sekarang itu sudah 100% ya berusaha untuk maksimal gitu loh, Mas. Ya kan? Untuk bagaimana kasus ini bisa cepat terungkap gitu. Jadi kita tidak berbicaranya
dari sisi syariat saja, Mas. Iya. Beda sama proyek. Kalau proyek itu SOP-nya sudah seperti itu dibuat, ya kan? Iya. Jadi itu berbicaranya kepada aturan manusia. Tetapi kalau dalam pengungkapan sebuah kasus, yang namanya juga usaha, harus dibarengin dengan doa. Dan kalau seandainya doa seluruh rakyat Indonesia dikabul, kalaupun sekarang jangankan udah 60%, misalkan dianggapnya hari ini kita miskin saja, besok saja bisa menjadi kaya, bisa. Saya mempunyai salah satu contoh nih. Banyak nih, ini yang sedang viral juga nih, di binary option. Banyak orang-orang yang melakukan pamer harta, yang tujuannya adalah untuk membrand. Karena memang dia sebagai afiliator nih kan, untuk membrand, menciptakan bahwa dia itu kaya, dia itu bisa melakukan hal seperti itu dengan bisnis yang trading seperti ini bisa kaya. Kan seperti itu kan ya. Dan ada di salah satu orang yang memang dia juga bisa dikatakan afiliator yang saat ini memang sudah ditangkap. Tuhan saja katanya bingung sama saya untuk membuat miskin saya. Karena saya sekarang berbuat seperti ini, besok saya berbagi. Kan seperti itu. Tetapi jika Allah sudah berkehendak, satu hari pihak kepolisian Bareskrim Polri bisa mengungkap kasus ini, sehari diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka, dan sekarang hartanya gimana? Diambil kan? Iya. Itu artinya bahwa kita jangan berbicara hitungan matematik saja. Tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Jika Allah sudah berkehendak, kasus ini baru 60% menurut pendapat saya, karena saya tidak tahu nih perkembangannya. Saya punya keyakinan jika besok diketemukan tidak ada kemungkinan kasus ini akan terungkap. Itulah kekuasaan Allah, Mas. Iya, saya Jadi paham. jangan dikaitkan dengan sebuah proyek. Iya, paham. Memang, ya emang begitu. Aduh, sampai batuk saya nih. Paham, memang begitu. Tetapi kita harus menggunakan logika juga loh, Pak. Harus menggunakan logika juga. Iya. Gitu kan. Kalau udah 60%, secara gambarannya garis besarnya udah 60%. Kalau untuk menginjak ke 100% itu kan masih jauh. Saya bilang tadi, ini terkait perbedaan prinsip aja. Kita nanti bisa tanyakan kepada teman-teman semuanya ya. Silakan untuk berkomentar. Iya, siap. Kita betul, saya dikaitkan dengan sebuah logika. Makanya saya bilang ada syariat, ada hakikat. Syariatnya polisi juga sekarang kan menurut pendapat saya sudah melakukan syariat 100% ya. Iya. Untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap. Tetapi pada hakikatnya kita percayakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dengan kaitan dengan proyek, itu wajar. Itu harus ada hitung-hitungan logis. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, itu di luar batas daya pikir kemampuan kita, Mas. Iya, gitu loh, Mas. Kalau itu aku setuju. Iya, maksudnya setuju. Ya kayak begitu. Tapi aku ngomongnya nggak ke situnya. Apanya nih? Aku ngomongnya nggak ke situnya, tapi persentasenya gini. Oke, anggaplah lupakanlah persentasenya. Tetapi gini, untuk menetapkan tersangka itu kan membutuhkan 2 alat bukti ya. Iya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ya. 2 alat bukti. Nah, hanya 2 alat bukti. Iya. Berarti kalau udah 60% ini kan berarti lebih dari 1 alat bukti sebenarnya. Cuma tinggal menguatkan lagi kan. Iya. Berarti untuk kedua alat buktinya kan berarti belum nyampe kedua alat bukti. Ya. Karena pihak kepolisian masih mendalami itu kan. Ya. Nah, kira-kira ini udah sampai mana gitu loh. Nah, gini aja, saya split dulu nih. Bahasa kasarannya ya, lah. gini. Pihak kepolisian sudah melakukan kerja maksimal. Iya. Ini saya lihat nih ya. Iya. Maksimal dari mulai olah TKP, Iya. ya kan? Dari mulai pemeriksaan saksi-saksi, ya kan, dan mengumpulkan barang bukti dan lain sebagainya sampai dengan sekarang. Ya, nyampe mengeluarkan sketsa. Terus saksi juga bertambah. Itu artinya polisi itu udah berusaha maksimal 100%. Dan kalau berbicara persentase, saya rasa yang namanya kekuatan doa juga kita harus 100%. Karena Bismillah, kalau saya muslim nih, Bismillahirrahmanirrahim, innamal amalu biniat.
bagaimanapun juga tergantung sama niat kita ya. Iya. Jadi kita itu harus hakul yakin. Iya. Kita itu melakukan sesuatu itu harus yakin. Iya. Kita berdoa, ya kita berdoa memunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa harus 100%. Iya. Ya kan? Nah, polisi juga sudah melakukan kerja 100%. Kalau memang berbicara seperti itu kan, kata Mas dihitung kalau jumlah 100% sama 100% udah 200%. Ya. Tapi saya mengatakan kenapa baru 60%, ya kan? Nah, jadi pada dasarnya usaha dan doa itu harus 50-50 gitu, Mas. Harus seimbang. Seimbang. Usahanya 50%, doanya juga 50%. Itu kan? Jadi tidak bisa kita hanya usaha saja. Usaha kalau tidak dibarengi dengan doa terasa juga hambar. Begitu juga doa tidak dibarengi dengan yang namanya usaha syariat itu tadi juga terasa hambar. Jadi makanya saya mengatakan, karena menurut pendapat saya bahwa kasus di Subang ini sampai saat ini menurut orang yang saya tidak tahu nih, saya menganggap bahwa 60%. Tapi saya punya keyakinan di bulan 8 ini kasus ini akan terungkap. Berarti yang 40%-nya akan terpenuhi di bulan Maret ini gitu loh. Dan kalau seandainya tidak terpenuhi, maka kita harus lebih bersabar lagi, memberikan peluang lagi kepada pihak kepolisian untuk bisa tetap mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Dan kembali kepada persoalan tadi, bahwa saya pernah menceritakan sebuah kasus yang terjadi di luaran sana, masih di Indonesia, bahwa dari sisi kelajiman, orang kan waktu itu ada kasus pembunuhan juga. Orang itu ikut mencari gitu loh, Mas. Mencari bersama masyarakat yang lainnya, tetapi karena dia menunjukkan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan, dan pada saat itu juga dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, dilakukan pendalaman lagi, penyelidikan, malah penyidikan. Akhirnya pada saat hari itu juga pihak kepolisian bisa menetapkan bahwa itu sebagai tersangkanya. Karena apa? Dari sisi kelajiman itu sudah berbeda gitu loh dari orang-orang seperti biasanya. Makanya sekali lagi, kaitan dengan sebuah kasus Subang mengenai yang kita bahas terkait tadi, terkait ada akun yang di situ menceritakan tentang ada sebuah kebencian kepada seseorang, entah itu siapa. Dan sekali lagi perlu digarisbawahi, saya secara pribadi belum bisa mengaitkan dengan sebuah kasus. Yang bisa mengaitkan sebuah kasus tentunya adalah pihak kepolisian. Itu harus berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, kalau seandainya nanti sudah diketahui dulu bahwa memang ini orang tersebut adalah orang ini, lalu pihak kepolisian mungkin nanti melanjutkan dengan tujuannya apa Anda, dan ini ditujukan kepada siapa. Itu sebetulnya kewenangan pihak kepolisian gitu loh. Lanjut ya. Nah, itulah dan kita semuanya apa yang memang menjadi sebuah temuan ini terkait sebuah akun, ya kan, yang diindikasi itu kan ya. Ada hal-hal yang memang perlu dilakukan pendalaman lagi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah atensi, menjadi sebuah harapan kita semuanya agar pihak kepolisian lebih melakukan pendalaman, melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi terkait hal ini, agar dengan sebuah harapan mudah-mudahan dapat memberikan petunjuk agar bagaimana kasus ini bisa terungkap, begitu Mas. Siap. Nah, lalu berbicara terkait tadi bahwa sebuah status atau sebuah hal-hal yang memang kita diunggah di dalam akun media sosial kita, setahu saya Mas, biasanya itu adalah ungkapan hati gitu loh Mas. Ungkapan hati. Salah satu contoh, mungkin saya punya salah satu apa ya? Kalau tebakan itu apa sih ya? Challenge ya. Saya punya satu challenge untuk Mas nih. Mas bisa nebak nih ya, atau tidak nih ya. Gini, saya sebuah puisi saja. Jikalau ku tatap gambaran yang terdepan, terselip di hati sebentuk benci dan kenangan. Rona-rona bingkai utama, alas kokoh dalam hayat. Kenapa terciptaku tak sama? Mereka tentu bahagia. Adakah ini suatu dosa ataukah sifat manusia? Akhirnya kusadari betapa adil-adilnya. Semoga fantasiku terwujud nyata hingga aku bisa seperti mereka. Kira-kira Mas
makna dari apa yang dituangkan di dalam sebuah puisi yang saya bacakan barusan, bisa menebak nggak? Kalau yang saya tangkap nih, Ya, garis besarnya, ini kita ini, Pak Heri ini ya, mempunyai keinginan, ya, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita itu seperti orang lain yang ya bisa dibilang lah contoh lah gitu kan. ya, Mencontoh, aku tuh pengen seperti itu, Ya. seperti dia, Ya. gitu kan. Yang kita ini belum bisa kesampaian, Ya. gitu kan. Jadi kita mempunyai angan-angan gitu Pak, cita-cita gitu, Ya. harapan gitu. Ya. Kalau yang saya tangkap begitu. ternyata jawaban Mas itu sangat betul sekali. Nah, begitu juga terkait teman-teman yang lain ya. Kalau melihat ada sebuah puisi atau melihat ada sebuah ungkapan status apa-apa, itu memang biasanya itu adalah sebuah ungkapan. Makanya teman-teman juga menebaknya seperti apa dan bagaimana. Nah, supaya tidak menimbulkan opini, jadi lebih baik sekali lagi kita berharap ini menjadi sebuah temuan. Kalau misalkan belum dilakukan pemeriksaan terkait hal ini, mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan pendalaman lagi oleh pihak kepolisian dan harapan dapat memberikan petunjuk terhadap kasus Subang ya. Iya. Betul atau misalkan tidaknya seperti apa gitu loh Mas. Iya. Nah, lalu apa yang yang Mas sampaikan tadi benar. Jadi saya kasih judul puisi itu Fantasiku. Jadi fantasiku itu harapan, keinginan saya gitu loh. Ya. Gitu kan. Nah, tentunya saya ingin selamat dunia akhirat. Jadi di dunia kaya raya udah mati masuk surga. Jadi baik hati, tidak sombong dan rajin menabung tentunya. Kira-kira seperti itulah Mas. Dan tentunya gini ya Mas ya. Kalau seandainya di bulan Maret ini ketemu nih, ya kan? Apa yang menjadi feeling saya di bulan ke-8 ini kasus bisa terungkap. Tentunya ini tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga doa kita semua pihak seluruh masyarakat Indonesia yang ikut mendoakan terhadap kasus yang terjadi di Subang ini, ya kan? Seperti itu. Karena saya mempunyai keyakinan sebagai seorang Muslim, saya mempunyai keyakinan, Mas. Dulu saya pernah ngaji. Jadi di dalam sebuah keterangan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, sholatu jamaati abdolu min sholati padi bisa'i darajatan. Di dalam sholat itu juga ada sebuah doa. Ya kan, banyak doa-doa di situ dan itu adalah sebuah harapan. Dan manakala dilakukan berjamaah, ya kan, jadi maknanya itu lebih besar. Jadi apabila saya mempunyai keyakinan karena memang seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap kasus Subang berdoa, saya mempunyai keyakinan dan hakul yakin mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya harapkan di bulan ke-8 ini kasus ini bisa terungkap. Dan sekali lagi itu adalah hasil kerja keras pihak kepolisian dan juga doa dari seluruh masyarakat. Mungkin itu saja Mas. Amin. Pada kesempatan sore hari ini. Siap. Oke, mungkin cukup sekian karena udah panjang kali lebar. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan teman-teman nih sebelum kita ini ya jauh ya, teman-teman mengenai saya tadi berbincang dengan Kang Sulis, memang kelihatannya seperti debat ya. Padahal kita tidak bermaksud seperti itu ya. Kita hanya ngobrol saja lah. Dan juga kita ingin mendapatkan komentar dari teman-teman juga ya. Mengenai apa yang kita bahas, bagaimana menurut pendapat teman-teman. Betul. Begitu ya Mas? Betul. Oke, itu saja. Sekali lagi saya tutup kembali nih. Siap. Ya, siap. Tulis biar apa namanya ya. Soalnya saya belum pamitan juga nih. Siap. Oke teman-teman, demikian wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.